Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nur Fajriya dari kelas HKI 3B Hukum Keluarga Islam dengan NIM 0502012161. Di sini saya memenuhi tugas Hukum Perdata Islam mengambil dari makalah kelompok 1 yang berjudul Perkembangan Hukum Perdata Islam di Indonesia. Hukum Perdata Islam merupakan suatu ketentuan yang mengatur hubungan manusia antar sesama individu serta mencakup berbagai permasalahan, di antaranya pernikahan, waris, wakaf, jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Hukum Perdata Islam sangat membantu dalam permasalahan kehidupan sehari-hari setiap individu. Di sini saya juga akan mengambil pengertian dan ruang lingkup Hukum Perdata Islam. Hukum Perdata Islam dalam fikih Islam dikenal dengan istilah fikih muamalah, yaitu ketentuan atau hukum Islam yang mengatur hubungan antara orang perorangan. Dalam pengertian umum, hukum perdata Islam juga diartikan sebagai norma hukum yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam, seperti hukum perkawinan, perceraian, kewarisan, wasiat, dan perwakafan. Sedangkan dalam pengertian khusus, hukum perdata Islam diartikan sebagai norma hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hukum bisnis Islam, seperti hukum jual beli, utang piutang, sewa menyewa, upah mengupah, syirkah atau serikat, muhadharabah, muzaro'ah, mukhabarah, dan lainnya. Selain itu, hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum atau privat material yang mengatur kepentingan perseorangan. Nah, di sini yang kedua ada teori pemberlakuan hukum perdata Islam di Indonesia. Hukum perdata Islam jika dianalisis secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia dapat diartikan bahwa asasnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Lalu ada beberapa teori dalam hukum perdata Islam ini. Yang pertama, teori kredo atau syahadat. Teori kredo atau teori syahadat adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapannya. Teori ini dikemukakan oleh Prof. Juhaya S. Praja. Kemudian yang kedua ada teori receptio in complexio atau periode penerimaan hukum Islam secara penuh, diperkenalkan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian van Beek tahun 1845 sampai 1927. Kemudian yang ketiga ada teori receptio in complexio menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam. Lalu teori resepsi periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat dikemukakan oleh Prof. Christian Snok Burgunje dan dikembangkan kemudian oleh Van Vollenhoven dan Terhard. Teori resepsi menyatakan bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku jika norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Kemudian ada teori resepsi exit. Bapak berlakunya teori resepsi exit bagi hukum Islam di Indonesia adalah Prof. Dr. Hazairin SH. Menurutnya, setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945, dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Semua peraturan perundangan dengan Hindia Belanda yang berdasarkan teori resepsi tidak berlaku lagi. Kemudian ada teori resepsi a contrario. Menurut teori resepsi a contrario yang secara harfiah berarti melawan dari teori resepsi menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Nah, teori dan perannya dalam perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia ya sudah disebutkan tadi, yaitu ketika penjajah Belanda datang dan masuk ke Indonesia, tatanan dan adat yang berlaku dalam masyarakat dijadikan dasar untuk kemudian membatasi ruang gerak pemberlakuan hukum Islam. Ini dibuktikan dengan munculnya teori receptio in complexio yang mengurangi nilai hukum Islam itu sendiri. Nah, kemudian hukum Islam semakin mendapat tantangan ketika penjajah Belanda memberlakukan teori resepsi. Ini sangat berpengaruh dan jelas mengurangi keberadaan dan penegakan hukum Islam tersebut, karena tidak hanya membatasi pemberlakuannya pada pemeluk agama lain,
Dalam teori ini, pemberlakuan hukum Islam pada pemeluk agama Islam juga dibatasi. Setelah Indonesia berhasil merdeka, lahir teori resepsi exit yang menghendaki teori reseptif tidak lagi diberlakukan karena bertentangan dengan undang-undang terkait kebebasan pemeluk agama dan pengayoman terhadap hukum-hukum agama yang ada di Indonesia. Nah, lanjutan dari teori resepsi exit ini adalah teori reseptif contrario. Teori ini kemudian memberi petunjuk bahwa hukum Islam pada dasarnya semakin eksis dan berkembang, baik dilihat dari sudut pandang filosofis, sosiologis maupun yuridis. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.